Hai sahabat Midway, Namo Buddhaya. Selamat datang kembali di Midway Podcast bersama kami, para admin dari midway.buddhist. Ya, jadi pertama kali kita di sini sebenarnya mau kenalan sedikit, karena kalau pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, jadi kita kalau nggak tak kenal maka tak tahu ya, harusnya ya. Salah itu perumpamannya. Kalau butuh disayang boleh juga. Ya sudah. Ya, begitulah kami lah. Jadi di sini kita mau jelasin sih bagaimana dan apa sih tujuan kita membuat sebuah account ini, lalu juga bagaimana nanti harapan ke depannya bagi kami. Terus yang pertama, apa sih Midway.Buddhist itu? Ada pandangan nggak? Midway deh, namanya dulu deh, mungkin bisa dibahas. Awal kenapa bisa muncul nama itu dari admin yang mana nih? Ngaku coba. Terus coba awalnya kepikiran kenapa pakai nama itu, dan ya jelasin lah. Jadi pertama kali dibuat Midway itu tahun lalu ya kan, kalau nggak salah ingat ya. Pos pertama tuh Maret 2019 ya. Iya. Nah, itu dibuat karena merasa sih bahwa belajar agama Buddha itu lewat sosial media itu lebih mudah. Karena sekarang dirasa orang-orang tuh, terutama anak muda ya, yang generasi milenial, generasi Z itu lebih banyak membaca sosial media daripada membaca berita, membaca lebih lagi buku dhamma ya. Buku kayak gitu-gitu. Nah, makanya dirasa sih kalau buat suatu account sosial media yang membahas agama Buddha itu dirasa lebih kena gitu sesuai dengan targetnya, yang bisa menerima agama Buddha, ajaran agama Buddha Dhamma lebih menarik dan lebih dekat dengan gaya-gaya anak muda. Sebenarnya tujuannya itu awalnya. Nah, dari namanya itu diambil dari bahasa Inggris, middle way sebenarnya. Tengah jalan. Jalan tengah. Terbalik. Nah, jalan tengah intinya ya berharap bahwa ajarannya kita atau materi-materi yang kita sampaikan itu menjadi jalan tengah bagi pendengarnya gitu. Jadi tidak jatuh ke kehidupan yang bersenang-senang, tidak juga menjadi banyak penderitaan, betul, banyak kebencian, banyak berbuat keserakahan. Makanya itu harapannya seperti itu awalnya. Itu menarik sih. Awalnya juga mikir karena memang dulunya aktivis juga di Buddhis, dan juga merasa trennya sekarang arahnya memang sosial media tuh sangat-sangat diminati banyak orang, menjadi salah satu lifestyle lah sudah jatuhnya. Iya. Jadi kalau tanpa sosial media saya hambar, dan saya maunya juga ya kalau tanpa Buddhis hidup tuh juga bisa hambar. Bagaikan mie instan tanpa micinnya gitu. Gitu. Jadi kalau bisa mengikuti tren juga ya karena juga memang dasarnya positif, mau menyebarkan kebenaran. Ya. Tapi walaupun ya memang sebenarnya kebenaran itu subjektif juga. Benar. Tapi at least menambah referensi untuk orang-orang yang mencari kebenaran. Karena saya yakin di sini banyak orang-orang yang bingung dan butuh knowledge atau butuh ilmu, butuh pandangan orang lain dan lain-lainnya, tapi susah mencari informasi. Dan di sini Midway sih pasti berusaha
untuk menyajikan informasi-informasi yang jarang didapatkan di luar sana dan kita rangkum dan juga membuat bisa relate atau bisa sesuai dengan kehidupan kita yang sekarang di tahun 2020 ini. Benar. Dan juga saya juga biasanya yang membuat beberapa materi yang dinamakan Dhamma aplikasi. Jadi Dhamma ini kan sebenarnya ada di setiap hari kita yang namanya suatu kebenaran. Jadi ya selalu ada juga di mana-mana. Bahkan sampai hal yang kita pikir itu tidak mungkin ada, tapi kita bisa relate-kan, kita bisa sambung kaitkan gitu loh. Nah, selanjutnya kita di sini bukannya terkesan sombong ya, jadi dibilang bahwa Midway Buddhis nih mau kenalan deh. Tapi siapa ya orangnya kok seperti sok-sokan memberikan informasi Dhamma? Sebenarnya di sini kami bukan mau menutup-nutupi kita ini siapa, tapi kalau menurut saya sendiri sih sebaiknya kita tidak memunculkan identitas kita, karena menurut kita juga kan kita cuma hanya mau menyajikan Dhamma yang bersifat objektif. Tapi kalau kita mencantumkan identitas kita, lalu orang ini siapa gitu, saya rasa ini menjadi subjektivitasnya tinggi gitu loh. Lalu juga akan mencemari Dhamma yang murni itu sendiri sih. Kalau yang dari lain bagaimana pendapatnya? Kenapa kita nggak perlu untuk menonjolkan identitas sih? Ya sebenarnya sih karena terlalu ganteng aja sih. Oh gitu. Jadi takut banyak yang suka gitu. Banyak fansnya nanti kan Midway fans gitu kan, aneh ya. Terus juga melihat sebenarnya ada berbagai opsi kan. Di luar sana akun-akun disajikannya banyak versi, ada juga perorangan, tapi juga ada yang nggak perorangan. Bahkan ada juga yang sampai kayak levelnya media besar, kayak Kompas, Detik itu juga dilakukan bersama, disajikan atau dirangkumnya itu bersama. Malah saya lihat juga hasilnya profesional jatuhnya, karena nggak cuma satu orang. Dan dari segi skalanya lebih mudah juga kalau bukan perorangan. Nanti kalau orangnya sakit, ya nggak bisa bikin konten, itu kan susah juga. Jadi kalau lebih bagus bentuknya suatu tim. Iya. Walaupun timnya nggak besar-besar amat, tapi tim kecil aja ya cukup untuk munculnya suatu pandangan-pandangan yang bisa menutupi ketutupan pandangan nih. Misalnya saya mau buat konten tapi buntu nih, yang dari tim anggota lain itu bisa memberikan suatu ide atau enggak solusi bagaimana sih untuk melanjutkan pembuatan konten ini. Lalu apakah nilainya bermanfaat atau tidak terhadap para penyimak, netizen, dan juga pastinya tetap di jalan Dhamma sih. Ya, tapi memang ada beberapa orang juga dilihat dari kolom komentar. Iya. Ada yang minta, ini kenapa nggak muncul ya? Kenapa? Kayak penasaran gitu ya. Ya, nanti kalau dimunculin juga nanti tanya lagi, kok dimunculin ya? Itu kalau kita semua ladenin nggak akan habis-habisnya juga. Kami pikir sih. Karena memang pada awalnya kan visi misi kita ini kan cuma mau menyajikan Dhamma yang murni, yang telah kita pelajari, kita bagikan sedikit kepada teman-teman semua, supaya punya pandangan hidup yang lebih baik lah. Nah, memang visi misi tadi. Iya. Kalau visinya boleh nggak sih di-share ke teman-teman ke depan itu harapannya apa memang? Di awal buatnya tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau boleh nggak di-share juga ke depannya itu ada bayangan nggak? Sampai gimana sih Midway itu? Akun Midway. Kan sekarang juga sampai ke YouTube loh. Yes. Dulunya kan Instagram aja, terus mulai ke Spotify, mulai Anchor, terus YouTube. Ada Medium juga. Nah, ada Medium. Untuk artikel-artikel yang panjang. Dan Mediumnya kita lihat juga mulai muncul terus di Google kalau ketik tema-tema apa. Nah, itu juga bagus kan, menambahkan referensi sebenarnya. Benar. Boleh deh dicek
Midway-nya di Medium. Iya, medium.com, midway.buddhist. Jadi ya ini aja sih, kita tujuannya juga kalau di Medium itu menambah jejak digital yang ada di Google bahwa wah Dhamma ini juga menarik ya untuk dipelajari, khususnya juga bukan bagi seorang Buddhis, tapi mungkin teman-teman lain yang di luar sana yang ingin tertarik dan merasa penasaran dengan apa itu agama Buddha, juga bisa belajar bersama gitu loh. Tak memandang siapa dia, asal-usulnya dia bagaimana. Nah, emangnya selain nanti muncul di YouTube, muncul di Anchor, ada kepikiran mau nambah apa lagi? Atau mungkin inovasi-inovasi apa lagi yang akan dilakukan? Ada sempat terpikir kah? Kalau soal inovasi sih menurut saya ditunggu aja deh ke depannya gimana. Karena kalau kita buka dari sekarang ya nggak seru kan pada akhirnya kan. Jadi ya simpan dulu deh harusnya. Ya atau ada ide lain nih dari teman-teman yang dengerin. Jujur aja saya dapat banyak ide loh hari ini. Dari pagi tadi. Saya juga nggak nyangka bahwa wah ternyata bisa dua arah juga kita di Midway Buddhist ini. Kalau dulu kan mungkin terkesannya terlalu masih sepi. Belum followersnya terlalu banyak. Seperti sekarang kan ya bisa dibilang lumayan. Ya, udah banyak yang DM, udah banyak yang komen. Banyak interaksi sih. Jadi kita juga bisa dapat masukan, bisa dapat materi-materi yang kita bisa bahas. Benar. Akan lebih semangat juga lah si Mimin-Mimin Midway ini untuk melanjutkan kreasi dan lain-lainnya kalau disupport juga. Benar. Semoga podcast yang kali ini bisa menambah pengertian lah dari teman-teman pendengar. Terus juga diharapkan sih kedepannya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Ya itu saja sih dari kami selaku para admin dari midway.buddhist. Mungkin dari teman-teman yang penasaran bisa buka dengan Instagram kita yang terdapat di deskripsi bawah. Dan juga kalau mau misalnya buka video yang lain bisa buka dari YouTube. Juga kalau mau dengar podcast yang lain bisa dari Anchor dan Spotify. Lalu bisa like, komen, share, dan subscribe video ini, channel ini agar Dhamma yang mulia ini dapat maju dan berkembang melalui media sosial. Oke, itu aja dari kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di konten berikutnya. Yuk, terima kasih. Kita tutup dengan salam bahagia selalu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.